Oke, Assalamualaikum. Balik lagi dengan Otoditek dengan saya Al-Hafid dan ini adalah HP Pavilion Aero 13. Saya sudah searching beberapa laptop yang bobotnya di bawah 1 kilogram dan mungkin sampai dengan saat video ini dibuat ya, ini yang paling murah dan paling ringan karena nggak sampai 1 kilogram, bahkan diginiin ya dengan satu tangan tuh bisa. Memang enteng banget ini. Bobotnya sekitar 960 gram. Tapi bagaimana dengan performanya nanti kita coba ya. Yang jelas sih laptop ini memang laptop bisnis ya. Ya cocok lah buat teman-teman yang kerja kantoran, buat kuliah, oke, buat sekolah apalagi ya. Enteng dan asli, serasa nggak bawa laptop ini mah. Salah satu keunggulan laptop ini adalah bobotnya yang sangat ringan, sangat portable dengan berat kurang dari 1 kilogram. Berkat desainnya yang menggunakan bahan dari magnesium. Dan beberapa bagian laptop ini mengandung bahan yang dapat didaur ulang dan dikelola secara berkelanjutan serta kemasan yang 100% bersumber dari bahan yang ramah lingkungan. Jadi mirip-mirip dengan Pavilion yang lalu kita bahas. Sama seperti laptop premium pada umumnya ya, laptop ini juga bisa dibuka dengan satu tangan. Dan desainnya sama kayak Elevated atau Ergolift ya. Jadi pas dibuka, bodinya agak sedikit ngangkat dan ngasih sirkulasi atau ruangan buat udara ya di bagian bawah. Dan ketika dibuka, teman-teman nggak usah khawatir ya, bodinya baret karena di bagian belakang itu sudah ada bantalan ya, di samping kanan kiri ada dua. Dan tentu saja laptop ini sudah support Windows Hello ya, dengan menggunakan biometriknya fingerprint. Posisinya ada di sebelah kanan di bawah arrow. Laptop ini menggunakan prosesor dari AMD Ryzen 5 5600U 6 core 12 thread. Jadi mungkin ada sedikit perbedaan dengan 5500U ya, yang ini boost clock-nya sampai dengan 4,2 GHz. Kemudian RAM-nya ini onboard ya, jadi teman-teman nggak bisa upgrade, tapi kabar baiknya ukurannya sudah cukup besar ya, 16 GB DDR4 3200 MHz. Jadi saya pikir sih cukup lah sampai dengan 5 tahun, mungkin lebih ya, 5 tahun ke depan itu. Kemudian untuk grafisnya, ini menggunakan AMD Radeon Graphics, jadi nggak ada discrete grafiknya ya. Tapi bukan berarti nggak bisa main games dan editing, nanti kita coba. Kapasitas SSD-nya 512 GB. Kalau menurut saya sih cukup ini ya, tapi kalau teman-teman mau ganti atau upgrade, ini nggak ada slot lagi, jadi harus di-replace kalau mau ganti. Dengan kecepatan bacanya yang cukup lumayan, sampai dengan 3000-an MB per second. Ukuran layarnya 13,3 inch, diagonalnya UXGA. Ini 1920 kali 1200, jadi bukan 1080 ya. Karena rasionya itu 16:10. Sudah IPS, anti glare, kecerahannya 400 nits. Wah, ini cukup cerah ya. Dan sudah 100% sRGB. Untuk konektivitas, di sebelah kiri itu ada satu buah HDMI 2.0, kemudian satu buah USB 3.2 Gen 1. Dan ini bagus ya desainnya karena bodinya tipis, jadi dia itu ikutan tipis juga dan kayak ada penutup, jadi kalau mau digunakan itu baru kebuka ke bagian bawah. Kemudian satu buah USB 3.2 Gen 2 Type-C ya, yang ini support power delivery, kemudian support DisplayPort, dan support HP Sleep and Charge. Jadi tuh laptopnya jadi kayak power bank, dengan kondisi mati tuh bisa ngecas handphone. Dan satu buah audio combo jack. Dan untuk sebelah kanan itu ada satu buah DC in dan satu buah USB 3.2 Gen 1 dengan desain yang sama seperti yang sebelah kiri. Itu baru ngebuka setelah ada USB atau colokan masuk. Untuk audionya sih nggak usah diragukan lagi ya, karena menggunakan Bang & Olufsen. Kemudian webcamnya standar ya, 720p 30 fps. Oke teman-teman, ini kualitas webcamnya ya, mic-nya juga sama dari bawaannya si HP ini. Dan ini menggunakan apa sih namanya, cahaya ruangan ya. Dan kalau pakai lighting, kualitas dengan menggunakan lighting ya gini. Oke, jadi ya dibanding ZenBook sebenarnya bagusan ini sih itu kameranya. Untuk touchpad, ukurannya cukup lebar dan center ke body ya. Ini enak digunakan dan sudah support multi-touch gesture, kemudian support precision touchpad, dan keyboardnya juga enak digunakan. Ini saya ada yang suka ya, di bagian keyboard itu arrow kanan kirinya itu lebih besar daripada si ZenBook. Dan keyboardnya juga sudah backlit dengan 2 tingkat kecerahan. Tombol powernya ada di atas, di pojok kanan, tapi dia nggak di samping seperti ZenBook, tapi ada di key yang kedua. Jadi meminimalisir untuk kepencet tombol power lah kalau lagi mau nge-delete itu. Dan untuk wirelessnya menggunakan Wi-Fi 6 dan Bluetooth-nya 5.2. Nah, ini ada bagian yang saya kurang suka dari si HP. Laptopnya kan udah tipis ya, terus ringan. Pokoknya simple lah.
Lantas kenapa si, charger-nya ini nggak ringkes itu, nggak seperti charger handphone itu kepala handphone, terus charger modular gitu loh, atau enggak contohlah si ThinkBook dan si ZenBook dia menggunakan charger itu seperti, charger handphone, kepala charger langsung kabel Type C. Nah, ini udah ada Type C, dia support power delivery, terus kenapa dibikin port, DC in gitu dan chargernya juga nggak ringkes, itu masukan buat si HP. Semoga ke depan bisa kasih charger yang ringkas lah ya, yang Type C. Jadi bisa digunakan untuk device lain juga gitu. Dan untuk kapasitas baterainya itu 43 Wh dan diklaim bisa tahan video playback ya sampai dengan 10 jam 15 menit. Kemudian untuk paket pembelian, ini penting nggak penting ya, karena masalah tas aja sih. Tapi buat saya sih lebih baik, pastikan dulu tasnya dapat yang kayak gimana gitu, karena kadang ada yang jinjing, ada yang backpack. Nah, saya sih, lebih suka yang backpack seperti ini. Jadi pastikan ke penjualnya mendapatkan tas yang seperti ini. Kemudian untuk garansinya 2 tahun ya, dan plus accidental damage protection. Jadi kalau misalkan terjadi hal-hal yang nggak diinginkan, sengaja atau enggak ya, itu kesiram lah atau apa, rusak itu bisa diganti sama si HP-nya. Dan kalau teman-teman mau lebih aman lagi pada saat pembelian di, marketplace ya, si hijau maupun si orange itu, tinggal di-checklist saja pilihan asuransi tambahan kalau nggak salah ya, itu bisa juga tuh meng-cover segala jenis kerusakan itu. Baik, kerusakan sengaja ataupun kelalaian si, pengguna itu bisa diganti. Kemudian untuk OS-nya itu udah dapat Windows 11 dan Office Home and Student 2019. Kemudian untuk benchmark ini saya coba masukin satu aplikasi lagi ya, Geekbench. Karena saya lihat channel-channel luar negeri itu banyak juga yang pakai ini supaya yang nonton juga bisa ada alternatif selain si The Bench. Nah, ini skornya bisa teman-teman lihat di layar ya. Nah, skor Cinebench R15 dan R20-nya si Aero ini 5600U ya, itu lebih rendah memang beberapa bagian dibandingkan dengan ZenBook yang 5500U. Nah, kemungkinan karena powernya ya yang di limit. Kalau si ZenBook itu memang kenceng ya, dia tapi tetap single core-nya sih tetap kalah ya. Tapi untuk multi core-nya dia lebih bagus ya. Dan yang jelas suhunya memang lebih panas di ZenBook itu dibandingkan si Aero ini gitu. Tapi ya untuk ukuran laptop tanpa discrete grafik ya ini bagus sih asli. Buat kerja kantoran, sekolah, ini oke banget lah pokoknya. Kemudian laptop ini juga lulus uji stress test Time Spy ya. Jadi bisa dikatakan laptop ini cukup bagus lah itu apa konfigurasi si hardware, software dan komponen-komponen di dalamnya. Laptop ini juga masih mampu render video ya di Adobe Premiere Pro 2022. Ini saya coba render video 4K ya, 24 fps dengan durasi 3 menitan lah kurang lebih. Dan untuk waktu rendernya tertera di layar. Meskipun ini bukan laptop gaming, tapi ya nggak ada salahnya kita coba untuk main games. Karena pasti buat teman-teman yang sibuk kerja ataupun sekolah ataupun kuliah, mungkin sekali perlulah main games. Dan ini bisa memainkan beberapa games yang memang nggak terlalu berat gamesnya. Yang penting teman-teman bisa menyesuaikan settingannya supaya bisa dengan nyaman memainkan games yang ingin teman-teman mainkan. Nah, ini contohnya GTA 5, resolusinya di 1200p ya, settingannya normal, ini masih bisa dapat di 40-60 fps ya, itu. Dan kalau mau ngejar fps sih tinggal diturunin resolusinya jadi 720 gitu, atau kalau di sini sih 800 ya. Nah, ini fps-nya bisa naik signifikan. Dan begitu juga dengan beberapa games lain yang saya coba mainkan ya. Ini masih layak dimainkan, FPS-nya juga cukup lumayan. Sekali lagi kalau teman-teman ngejar FPS, silahkan sesuaikan settingannya, diturunkan aja jadi 720 gitu. Jadi senyamannya teman-teman aja, mainnya tuh di resolusi berapa.
ya biar. Simply a monument, an exemplary tackle, stopped him dead in his tracks. Chip through, he's gone for it! And Atalanta go in front for a while, and they have rolled up to it in fantastic numbers. You should have seen the roads outside the ground, and that one a perfect example. Oke teman-teman, kesimpulannya sih laptop ini ya sangat menarik ya, karena bobotnya sangat ringan, terus performanya juga bagus ya. Secara keseluruhan lebih kenceng dari 5500U ya. Dan jika dibandingkan dengan prosesor kompetitor pun ini lebih kenceng. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri tadi ya perbandingannya di tabel. Oke teman-teman, segitu dulu video kali ini. Jangan lupa like kalau suka, dislike juga boleh kalau nggak suka. Yang penting kasih masukan ke kita supaya ada perbaikan ke depan. Dan semoga video ini bermanfaat, bisa jadi bahan referensi teman-teman untuk membeli laptop. Terus kalau mau beli laptop silahkan pergunakan link yang ada di deskripsi di bawah ya. Karena itu juga sekaligus membantu channel ini untuk tetap berkembang dan terus bikin video baru. Dan jangan lupa juga ajakin teman-temannya ya, atau keluarganya supaya subscribe channel ini. Kemudian nyalain notifikasinya ya, supaya ada pemberitahuan kalau ada video baru. Dan terakhir, sehat selalu buat kita semua. Assalamualaikum.